Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Fitriah Patriotika STMT, dosen program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan secara singkat pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah Rekayasa Lalu Lintas. Yang disusun dan dilaksanakan berdasarkan rencana pembelajaran semester sebagai pedoman dalam mencapai capaian pembelajaran. Mata kuliah Rekayasa Lalu Lintas merupakan mata kuliah wajib berbobot 2 SKS. Mata kuliah ini dirancang agar mahasiswa memahami konsep dasar rekayasa lalu lintas, mampu menganalisis karakteristik lalu lintas, mengevaluasi kinerja ruas jalan dan persimpangan, serta merumuskan alternatif penyelesaian terhadap berbagai permasalahan lalu lintas berdasarkan pedoman yang berlaku. Materi pembelajaran disusun secara bertahap mulai dari konsep dan dasar rekayasa lalu lintas, karakteristik lalu lintas, studi dan survei lalu lintas, analisis parkir, analisis persimpangan, hingga keselamatan lalu lintas dan dampak lingkungan transportasi. Dengan tahapan tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menghubungkan konsep yang dipelajari dengan penerapannya dalam praktik rekayasa lalu lintas. Pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka dengan dukungan LMS sebagai media pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, saya memadukan ceramah interaktif, studi kasus, tanya jawab, serta pendekatan case method dan project based learning sebagaimana tercantum dalam RPS. Melalui pendekatan tersebut, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi permasalahan, menganalisis data dan kasus yang diberikan, serta menyampaikan hasil analisis berdasarkan konsep dan pedoman yang telah dipelajari. Peran saya adalah memfasilitasi proses pembelajaran dengan memberikan arahan, mengajukan pertanyaan yang mendorong mahasiswa berpikir kritis, melakukan klarifikasi terhadap konsep yang masih perlu diperbaiki, serta memberikan penguatan dan umpan balik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Penilaian dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai dengan RPS. Komponen penilaian meliputi partisipasi dan produk pembelajaran berbasis case method sebesar 50%, tugas 20%, ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir semester 15%. Melalui penilaian tersebut, saya dapat mengevaluasi penguasaan konsep, kemampuan analisis, keterampilan pemecahan masalah, serta keterlibatan mahasiswa selama mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya, akan saya tampilkan rekaman pembelajaran pada pertemuan ke-12 dengan materi analisis simpang tanpa apil atau simpang tidak bersinyal. Pada pertemuan ini, mahasiswa melakukan analisis terhadap permasalahan yang disajikan berdasarkan konsep dan pedoman yang telah dipelajari sebelumnya. Selama pembelajaran berlangsung, saya memfasilitasi proses belajar melalui pemberian pertanyaan pemantik, membimbing mahasiswa dalam menganalisis permasalahan, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menjelaskan hasil analisisnya, serta memberikan klarifikasi dan umpan balik untuk memperkuat pemahaman terhadap materi yang dipelajari. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa diharapkan mampu membangun pemahamannya secara aktif dan mencapai capaian pembelajaran sesuai dengan RPS. Berikut ini video pengajaran mata kuliah Rekayasa Lalu Lintas pertemuan ke-12.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang kapasitas dan kinerja simpang tidak bersinyal. Yang minggu atau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang simpang bersinyal. Simpang bersinyal adalah simpang apa? Jadi kan Ibu sudah menyampaikan bahwa jenis simpang itu ada berapa? Simpang itu ada dua, simpang apil dan apil apa? Kanan, kiri, salah satu. Kemudian ada simpang tak bersinyal. Nah, sebelum itu kan kita harus tahu apa itu simpang. Simpang itu adalah pertemuan beberapa jalan, ya kan? Dua atau lebih, ya kan? Atau kalau yang kita biasanya disebut di sini nanti kita biasanya menyebutnya adalah kendaraan. Oke. Kemudian minggu lalu tuh tentang April kita membahas tentang kapasitas, ya kan? Kapasitas. Sama di sini kita akan menghitung tentang kapasitas. Oke. Nah, kemudian kita menghitung derajat kejenuhan. Kalau di sini di simpang bersinyal kemarin kita itu apa saja pengaruhnya? Apa yang kalian hitung? Untuk menentukannya ada nilai J, ya kan? Nah, itu J itu apa? Harus penuh. Oke, nanti kalau di sini kita akan membahas tentang kapasitasnya itu ada. Nah, ini ada arus jenuh, ini kan ada arus jenuh dan dasar. Nah, arus jenuh dasar ini adalah arus yang tidak dipengaruhi apa saja kemarin. Kalau arus jenuh kan dipengaruhi, ini arus jenuh dipengaruhi beberapa faktor, ya kan? Untuk menentukan, ya kan? Nah, apa saja faktornya? Parkir, ya kan? Lebar pendekat. Terus apa lagi? Kelandaian dan sebagainya. Oke. Nah, nanti di simpang tidak bersinyal kita membahas tentang namanya kapasitas dasar. Oke. Nah, kalau untuk simpang apil Ibu rasa sudah bisa dipahami ya. Oke. Kita lagi ke simpang kapasitas dan kinerja simpang tidak bersinyal. Oke. Nanti kalian akan belajar tentang konsep dasar simpang tidak bersinyal. Apa saja? Bagaimana rumusnya? Terus apa saja faktor-faktor kapasitasnya, kemudian apa saja indikator kinerja simpang. Di sini kinerja rumusnya adalah DG kan ya? DG itu key per kapasitas. Oke, terus nanti kalau untuk menentukan level of service, loss, kemarin kalau di simpang bersinyal itu loss itu ada juga pengaruh dari makanya nanti di sini untuk kinerja kita sama, di sini juga dihitung DG-nya, hitung tindakannya, hitung panjangan antrian. Oke. Nah, kemudian nanti kita Ibu akan mendapatkan tentang prosedur analisisnya, ya kan? Kemudian kita berikan. Oke. Dan apa tadi simpang tidak bersinyal? Adalah pertemuan dua atau lebih jalan. Kalau yang simpang bersinyal dia diatur oleh lampu lalu lintas, sedangkan simpang tidak bersinyal itu tidak diatur. Bisa diatur dengan lampu. Nah, ada namanya lampu prioritas atau lampu stop. Ada yang tidak menggunakan lampu sama sekali. Oke. Nah, kemudian di sini kriteria dasarnya adalah tadi Ibu menyebutkan bahwa ada kapasitas dasar, ya kan? Kapasitas dasar itu nanti ditinjau ini adalah bahwa dia itu kapasitas dasarnya harus memiliki relay sama trotoar. Ada yang tahu relay itu apa? Kira-kira? Kalau median tahu? Nah, kalau kerep sama? Oke, kerep biasanya ada. Ini kan ini trotoar, ini ada peninggi. Atas peninggi itu namanya Nah, kemudian nanti kita sebut kapasitasnya itu dasar, itu berada di wilayah perkotaan, hambatan sampingnya sedang. Untuk hambatan samping kalian sebenarnya sudah tahu juga ya, bagaimana juga cara menentukan hambatan samping. Kemudian di sini semua gerakan membelok diizinkan, ya kan? Kemudian nanti ada rasio belok kiri belok kanannya itu harus sama-sama 10%. Dan terus ada jalan rasio minor itu 20%. Nah, terus tidak ada arus kendaraan tak bermotor. Arusnya dianggap 0. Oke. Itu untuk kapasitas dasar. Nah,
sekarang kita ke kode simpang. Sebenarnya minggu lalu juga Ibu sudah menyampaikan ada namanya jalan minor dan jalan mayor. Nah, kalau di kode ini juga sama. Nah, kalau yang di sini tipe jalannya 322, artinya jumlah lengannya ada 3, lajur jalan minornya 2, lajur jalan mayornya 2, sama seperti yang ada di tabel ini. Kalau di tabel ini dia kodenya kan 322 nih, berarti jumlah lengannya ada 3, lajur minornya 2, lajur mayornya 2. Itu ya. Oke, terus untuk penamaan di minggu lalu juga di simpang pertama sebelumnya di simpang bersinar itu kita harus menentukan arah utara terlebih dahulu, ya kan ya? Arah utara, baru nanti kita bergerak ke arah jalurnya. Berarti ini utaranya, atau bisa disimpulkan langsung berdasarkan nama jalannya. Misalnya ini jalan apa? Kalau dari survei kalian, kalau ini jalan apa? Kalau utaranya? Jalan A? Oke. Kalau yang ini? Hitam, hijau. Yang ini? Yang ini berarti ini hati, itu hati. Yang ini DPR. Nah, untuk menentukan jalan minor dan mayor sudah bisa kan? Sudah bisa loh menentukan jalan minor dan jalan mayor. Gimana? Jalan minor itu cirinya adalah arusnya sedikit, ya kan? Terus kemudian dia lebar bentukannya itu kecil. Nah, bagaimana kalau di simpang 3? Nih, kita simpang 3. Menurut kalian yang mana jalan mayor dan yang mana jalan minor? Ini jalan mayor, yang ini jalan minor. Ya, kalau yang simpang 3, jalan mayornya adalah yang harusnya menerus. Oke? Kalau sampai di sini bisa dipahami? Oke. Nah, kemudian kita ke kapasitas. Rumus kapasitas kita adalah C sama dengan C0 dikali LT dikali FN dikali FK dikali FHS FDKI FDKA FMI. Dan apa saja tuh? Nah, kalau CO tadi itu sudah disampaikan adalah kapasitas dan dasar. Kapasitas dasar tadi syaratnya apa? Ada daya dan kemudian di perkotaan, kemudian hambatan sampingnya sedang, kemudian apa lagi? Ya, belum ada 10%, jalan minornya 20%. Nah, di sini kalau CO sudah ya. Kemudian ini FLP sama di ini ada juga lebar pendekat ya, simpang sinyal. Ada faktor lebar pendekat. Misalkan FM adalah median pada jalan mayor. Nanti kita juga harus melihat mediannya itu lebar atau sempit ya, akan berpengaruh. Kemudian ada juga faktor FUK, faktor ukuran kota. Untuk menentukan faktor ukuran kota sudah bisa kan ya? Waktu di simpang sinyal. Jadi apa parameternya menentukan faktor ukuran kota ini? Jumlah kan? Oke. Kemudian hambatan samping. Nah, untuk hambatan samping, perhitungannya kemarin kan ada Ibu. Kalau simpang bersinyal penentuannya kan harusnya berdasarkan tabel dengan parameter yang ada. Oke, tapi untuk membantu kita menentukan dia hambatan sampingnya rendah, tinggi atau sedang, itu kita melakukan surveinya sama seperti survei di ruas. Apa saja yang kita ukur? Apa yang kita hitung? Jalan kaki, terus apa? Kendaraan berhenti. Kendaraan keluar masuk, kendaraan pulang. Nah, ini untuk ruas sebenarnya. Tapi kalau untuk simpang bersinyal dan simpang tidak bersinyal itu kita menentukannya berdasarkan visual, kita lihat di lapangan, ya kan? Lalu kita lihat tentukan dia hambatan sampingnya itu di kategori rendah, sedang atau tinggi. Dan yang kalian lakukan kemarin itu hanya sebagai pendamping ya. Nah, tapi kalau yang seharusnya ada parameter yang harus di gitu. Oke, nah ini untuk rasio faktor belok kiri dan faktor belok kanan serta arus jalannya. Dan satu-satu. Nah, apa saja prosedur kita untuk menentukan kinerja jalan? Yang kita lakukan sekarang adalah evaluasi ya. Beda dari evaluasi dengan perencanaan. Nah, sekarang kalau apa saja masukan datanya sama seperti yang kalian lakukan untuk simpang bersinyal. Kira-kira apa saja kalau data biometriknya? Sketsa dulu ya kan?
sketsa dulu simpangnya, ya kan? Terus tentukan dia pendekatnya, ya kan? Nah, kalau di sini misalnya contohnya A, B, C, dan D namanya, ya kan ya? Nah, kemudian ukur berapa lebar pendekatnya. Terus lihat ada pelet yang tidak, mediannya berapa lebarnya. Dan kemudian kalau mediannya itu lebarnya mediannya itu lebar atau sempit atau tidak ada. Kemudian data arus lalu lintas. Data arus lalu lintas masih ada yang tidak bisa menghitungnya, volume lalu lintasnya. Sudah ya? Sudah. Kalau di sini sama, kalau di sama di simpang antara simpang bersinyal dan simpang tidak bersinyal sama. Semua pergerakannya dihitung, baik dia yang belok kiri, lurus dan belok kanan. Nah, kemudian apa yang kita hitung? Kendaraannya lewat apa aja? Kalau berdasarkan PKDI, kita ini membahasnya yang ini berdasarkan PKDI 2023 ya. Nah, yang dulu itu kan namanya PKDI tahun 1997. Nah, apa dia? Ada mobil penumpang, kendaraan sedang dan motor. Kemudian ditentukan KITP. Ki apa KITP? Ki jam puncak. Nah, untuk menentukan jam puncak sudah bisa? Yang paling tinggi dalam tentang waktu, ya kan? Nah, kalau kemarin kan ada pertanyaan temannya ke ibu langsung. Nah, ada temannya bahwa mereka kalian menentukan volumenya itu ternyata ada tidak terhitung tentang waktunya di situ ya. Nah, seharusnya dia biasanya kan survei itu kan 24 jam, ya kan? Nah, kalau yang kita lakukan adalah kan berdasarkan peak hour. Nah, jadi nanti yang kita ambil adalah dia volume tertinggi dalam satuan jam, cm per jam. Oke, kemudian di sini harus ada kalian tentukan data lingkungannya. Apa saja? Ukuran kotanya. Nah, ukuran kota tadi di depan sudah diterangkan bahwa ukuran kotanya dilihat dari populasinya. Nah, kemarin kalian sudah mengambil dari data BPS bukan? Tahun berapa? Dapat juga pada apanya penduduk kota Padang? Berapa? 100 ribuan. 900 ribuan. Kemudian tipe lingkungan jalan yang mana nih? Masih ingat tipe lingkungan jalannya apa? Ada pemukiman, ada komersial, gitu ya. Nah, kemudian ada kelas hambatan samping. Kelas hambatan sampingnya ada rendah, tinggi, sedang, gitu ya. Nah, kemudian nih untuk lebar pendekat ini bisa dihitung menggunakan rumus ini. Kalau BD itu tadi dia kita itu jalan mayor. Kemudian untuk NAC adalah jalan itu dihitung. Oke? Nah, untuk lebar ini nanti juga kalian bisa menggunakan lebar pendekat. Yang mana lebar pendekat? Ingat nggak? Yang mana lebar pendekatnya? Berarti luas jalan kan ini luas jalan nih. Nih kalau dia ada median, berarti yang lebar pendekat ini kan ya? Nah, berarti kalau ini L-nya, berarti L dibagi 2. Ini maksudnya. Jadi untuk yang benar dan untuk yang kemudian ke kapasitas dasar. Udah, untuk kapasitas dasar itu dilihat di sini jenis simpangnya. Kalau simpang kita ada jenis tipe adalah 322, maka kapasitas dasarnya adalah 2.700 dalam satuan SMP per jam. Ya. Nah, itu dengan syarat berarti lebar idealnya adalah 2,75 tanpa median, ukuran kotanya 1 sampai 3 juta. Atau kemudian dia dalam perkotaan tadi ya, kemudian ada rasio belok kiri dan belok kanannya 10% dan rasio jalan minornya adalah 20%. Nah, untuk faktor koreksi lebar pendekat juga sama. Ini kita bisa hitung berdasarkan jenis simpangnya, oke? Nah, kemudian selain bisa kita hitung dengan persamaan yang ini, bisa kamu lihat juga nanti di grafik 63 dalam PKDI kamu, PKDI tahun 2003. Nah, kemudian ada MN itu adalah tergantung terhadap mediannya tidak ada sempit atau lebar. Sedangkan ukuran kota itu tadi berdasarkan jumlah penduduk itu di sini hitungannya di populasinya juta ya. Dan kalau 0,1 dikali juta itu sangat kecil, bukannya adalah 0,8. Oke. Nah, kemudian faktor hambatan samping. Untuk menentukan faktor hambatan samping itu kalian harus lihat dulu apa kriteria lingkungannya, ya kan? Apa kriteria lingkungannya? Sebenarnya komersialkah atau pemukimankah atau akses terbatas? Nah, apa saja jenis hambatan samping? Ada tinggi, sedang dan rendah.
Terus kemudian kita juga harus tahu NKTB. Apa NKTB? Rasio kendaraan motor. Nanti bisa dilihat ada 67 di dalam PKPD. Oke. Nah, untuk prosedur penetapan hambatan trafik di lapangan, kalau di sini kan kita melihatnya berdasarkan visual ya kan ya. Nah, di sini amati lokasinya ya kan, kemudian tetapkan lingkungannya, kemudian berapa nilai gangguannya, hitung RKTB-nya, terus baca berapa nilai pada tanggal 67 berapa nilai FHS-nya. Apa tadi FHS? Ini contohnya, nih kalau yang ini kategorinya adalah nih, kan kita belum bahas tidak bernasional. Jadi sama sampingnya. Jadi batas samping rendah itu jika tidak ada gangguan sama sekali atau kecil gangguannya di sepanjang simpang, gitu ya. Oke. Nah, kalau dengan data seperti ini, misalnya rasio kendaraan tidak bermotor yang lebih kecil dari 5%, lingkungannya densitasnya pemukiman, nilai FHS-nya kita bisa menentukan sebesar 0,90. Ya, hambatan sampingnya kan rendah. Nah, kalau yang ini, hambatan sampingnya sedang. Ini ada beberapa dia hambatan seperti keluar masuknya kendaraan, ada kios-kios dan yang berada di bawah. Nah, di sini lingkungan jenisnya adalah komersial, hambatannya sedang. Nilai RKTB-nya lebih kecil 5%, nilai FHS-nya ada sama-sama. Itu juga nih yang ini masih sedang, ini yang tinggi. Nah, kalau udah tinggi dia itu banyak sekali, ya banyak sekali hambatan atau gangguan di sepanjang simpang. Nah, kalau di sini ini trik di lapangan saja, nanti dokumentasikan dengan foto, video biar nanti bisa diamati lagi benar nggak ya simpang yang kalian itu adalah simpang hambatan sampingnya tinggi atau kan? Nah, untuk rasio belok kiri itu faktor belok kirinya itu nanti bisa kamu hitung seperti ini, ya kan? Dimana LBKI adalah arus belok kiri terhadap arus total simpang. Berarti berapa dia jumlah ki untuk belok kiri dibandingkan dengan totalan ki pada simpang. Jadi ya sama dengan sebelum kanan. Oke? Nah, kemudian di sini ada tadi rasio jalan minor. Ya kan? Nah, untuk rasio jalan minor bisa dihitung dengan ki minor dan ki KB kendaraan bermotor. Oke? Nah, itu derajat kejenuhan sama. Nah, berapa derajat kejenuhannya harusnya? DJ itu maksimalnya adalah 0,85. Kalau DJ-nya itu lebih kecil 0,85, itu kita sebut simpangnya masih layak beroperasi dan juga nyawa. Kalau DJ-nya lebih kecil dari 0,85, arus kencang itu sudah sangat tinggi. Nah, dari sini nanti kita menentukan untuk aplikasi caranya nilai DJ dengan nilai tindakan. Nilai DJ-nya berapa nilai tindakan? Karena kita bisa memperoleh level of service tipe-nya adalah A, B, C, D sampai F. Nah, untuk tendaan simpang, nah, sama untuk simpang bersinyal dan simpang tidak bersinyal ada dua jenis tuh tendaan. Kalau satu tendaan lalu lintas dan satu lagi tendaan geometrik. Sudah bisa membedakannya? Kalau tendaan lalu lintas apa? Tendaan dia antara tendaan. Soalnya nih ada yang mau lurus terhalang ke orang belok kiri. Kalau tendaan geometri, nih pelebatan saat kendaraan berbelok atau berhenti di simpang. Jadi di sini kalau untuk tendaan lalu lintas seperti inilah persamaannya dan tendaan geometri seperti ini. Oke, nanti ini bisa kalian baca di grafik 67 sampai 68 pada PKJD tahun 2003. Nah, kemudian untuk sama untuk ruang antriannya, kemudian oke, tahapannya berarti setelah semua data masukannya di-input, ya kan, diperoleh, lalu kita analisis kapasitasnya. Kapasitasnya itu adalah PO atau kapasitas dasarnya dikali faktor-faktor koreksi. Dan kemudian kita bisa menyebut kepada lalu lintasnya DJ, T, tundaan dan antriannya. Nah, kemudian apa rekomendasinya akan kalian berikan? Misalnya nih, ya kan, simpang kalian ini sudah jenuh. Berarti apa solusinya? Ini simpang yang kita tinjau adalah simpang tidak bersinyal. Jadi kalau simpangnya sudah jenuh, apa yang bisa kalian lakukan? Berarti ada beberapa pilihan. Satu apa? Kira-kira stop ya bersinyal ini. Harusnya sudah jenuh. Simpangnya sudah jenuh. Apa yang bisa kamu lakukan?
Satu, bisa menerapkan one way. One way? Jalan. Kemudian bisa menerapkan apil. Simpang apil. Itu ya. Oke. Nah, ini contohnya nih. Kita ke contoh. Oke. Di sini data masukannya itu lokasinya itu berada di kota Z dengan populasi lebih kurang 2,5 juta jiwa. Dengan lingkungannya komersial dan hambatan sampingnya tinggi. Jalan mayornya adalah jalan BD, jalan minumnya jalan RT, dan periode jam sibuknya itu jam 7 sampai jam 9. Oke, nah kemudian apa tadi pertama kita ukur dulu masing-masing pendekat. Berarti pendekat A, B, C, dan D 6, 9, 8, dan 7. Nah, kemudian hitung berapa dia LT-nya. Ya, terus apa jenis simpangnya. Oke, ini contohnya, biar ini. Kalau ini untuk volume lalu lintas sudah bisa kan ya? Berarti kamu menghitung semua pergerakannya, yang belok kiri, belok kanan, dan jalan lurus. Hitung yang dia pendekat minor dan pendekat mayor. Apa tadi AC? Pendekatnya adalah minor. Sedangkan DD adalah pendekat mayor. Hitung dia setiap kendaraannya, tentukan jam puncaknya, masukkan data sekeliling. Jangan lupa yang kalian hitung dalam rekaman satunya adalah kemudian kita kondisikan ke SMP kerja dengan mengalihkan nilai EMP. Apa EMP? Kenapa perlu dilakukan? Ya, karena jenis kendaraan yang kita itu tidak sama. Jadi kita kondisikan di dalam dalam kendaraan yang sama. Apa itu? Mobil, Oke, hitung totalannya. Ini hitung masing-masing. Di belok kiri, lurus, dan di belok kanan. Dihitung. Dapatlah dia ini totalnya itu 163, ya kan? Kemudian ditotalkan untuk jarak pendekat minor itu sebesar ini 48. Nah, oke, hitung. Nah, ini nanti dihitung semua. Nah, dihitung, kemudian pendekat mayornya juga dihitung. Nah, kita menghitung berapa dia RMI-nya. Apa ada ini? Rasio minor, di mana QMI sampai tetap Q KB dengan kendaraan bermotornya. Totalan ini total Q jalan Mi. Berapa tadi totalnya? Jalan minornya totalnya adalah 907. Tadi pahami? Nah, oke, untuk pertemuan atau materi yang ini kita cukupkan. Oke, sampai ketemu minggu depan atau pertemuan selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu asesor yang saya hormati, demikian rekaman pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah rekayasa lalu lintas. Saya terus berupaya menciptakan proses pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berperan aktif dalam memahami konsep, menganalisis permasalahan, dan mengembangkan solusi sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam RPS. Semoga paparan dan rekaman pembelajaran ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembelajaran yang saya laksanakan pada mata kuliah rekayasa lalu lintas. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu asesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.